Arab Saudi ajukan diri jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Jagoan Carlo Ancelotti di Ballon d'Or. Neymar menyerah bermain sepak bola lagi. Oleh Romeni bobol gawang tim Jai Itzes. Tristan Guijer dan Eliano Reiner calon naturalisasi baru timnas Indonesia. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kabar duka datang dari sepak bola Inggris. Dilansir dari Sky Sport, mantan pelatih Leicester City Craig Shakespeare meninggal dunia pada hari Kamis di usia 60 tahun. Pihak keluarga mengatakan bahwa Craig Shakespeare meninggal karena sudah lama mengalami sakit. Semasa hidupnya, mendiang Shakespeare ini adalah asisten pelatih Claudio Ranieri di Leicester saat menjuarai Liga Inggris tahun 2016. Ia juga yang memimpin The Foxes melaju hingga babak perempat final UCL di tahun 2017. Sementara itu, kabar mengejutkan lain datang dari Aston Villa yang tiba-tiba dilaporkan telah menawar Romelu Lukaku dari Chelsea. Bahkan, laporan menunjukkan bahwa The Villains telah menyetujui biaya transfernya dengan Chelsea. Namun dilansir Football Italia, Lukaku dengan tegas menolaknya. Pasalnya, Lukaku ternyata hanya ingin bereuni dengan Antonio Conte di Napoli. Striker Belgia itu tidak berniat menerima proposal apapun selain Napoli. Dari Aston Villa pindah ke kabar dari Tottenham Hotspur. Dilansir dari Hotspur HQ, The Lily-Whites sedang menjajaki kesepakatan untuk memboyong striker Bournemouth Dominic Solanke. Manajemen Spurs mengatakan bahwa Solanke adalah target baru Spurs musim panas ini. Pasalnya, manajemen Spurs kini pada posisi didesak oleh fans untuk segera mendatangkan striker nomor 9 baru. Mengingat belum ada lagi striker murni nomor 9 yang mumpuni sepeninggal Harry Kane kemuncut. Beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol. Dilansir Gol, tawaran kedua yang dilayangkan Barcelona untuk memboyong Dani Olmo kembali ditolak oleh RB Leipzig. Padahal sebelumnya, Olmo sudah resmi mencapai kesepakatan pribadi dengan Barca. Di tawaran kedua, Barcelona mengajukan mahar 50 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai tambahan. Namun, Leipzig tidak senang dengan struktur pembayaran yang diajukan Barca tersebut. Mereka lebih suka kesepakatan langsung dengan mahar 55 juta euro. Dari Barcelona bergeser ke kabar soal Real Madrid. Dilansir Football Espana, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti bicara soal siapa favoritnya untuk meraih Ballon d'Or. Berbicara dalam podcast di Obi-Wan Podcast, allenatore asal Italia itu mengungkapkan ada 3 jagoannya yang diprediksi akan meraih Ballon d'Or. Ketiga pemain itu adalah Vinicius Junior, Dani Carvajal, dan Jude Bellingham. Menariknya, pelatih El Real tersebut sama sekali tak menyebut nama Toni Kroos maupun Lionel Messi. Dari Spanyol terbang ke Italia. Dilansir dari Football Italia, Napoli dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Bayern Munchen untuk memboyong Leon Goretzka. Goretzka mengaku segera mempertimbangkan tawaran ini. Menurut laporan, Goretzka bahkan telah memberitahu Antonio Conte bahwa ia terbuka untuk bergabung dengan Partenope musim panas ini. Namun Napoli kini masih membicarakan struktur gaji Goretzka yang dinilai terlalu besar, yakni di kisaran 9 juta euro per tahunnya. Dari kabar Goretzka beralih ke kabar soal mantan pelatih AC Milan Stefano Pioli. Dilansir Football Italia, Pioli dilaporkan akan jadi calon kuat pelatih klub Ligue 1 Stade Rennais. Kedekatan Pioli dengan mantan direktur olahraga Milan Frédéric Massara diakini jadi penyebabnya. Pelatih yang sedang menganggur tersebut sudah dihubungi langsung oleh Massara yang sekarang ini menjabat sebagai direktur olahraga Stade Rennais. Massara mengaku siap membuka gebrakan baru musim ini di Rennais dan salah satunya adalah mendatangkan Pioli. Beralih ke kabar sepak bola Jerman. Dilansir dari Gol, bek asal Belanda Matthijs de Ligt dilaporkan akan kembali ke Munchen dari masa liburannya setelah Euro 2024 pada hari Jumat 2 Agustus 2024. Ia direncanakan akan menjalani tes medis untuk menjalani pramusim bersama Die Roten. De Ligt telah berkomitmen akan tetap fokus pada tugas profesionalnya bersama Munchen musim ini. Ia sama sekali tak memusingkan rumor transfer yang ditujukan kepadanya akhir-akhir ini.
Masih dari kabar sepak bola Jerman, dilansir dari OneFootball, Bayer Leverkusen siap untuk memutus hubungan kerjasamanya dengan pihak aparel mereka, Castore. Pemutusan hubungan bisnis dengan Castore tidak hanya karena alasan finansial, tetapi juga alasan praktis. Salah satu alasannya adalah Castore kesulitan memasok perlengkapan yang banyak diminati. Misalnya, perlengkapan tandang Leverkusen yang dikabarkan telah terjual habis, namun para fansnya di Jerman belum banyak yang mendapatkannya. Menurut laporan, Adidas dan New Balance adalah dua calon kuat aparel di Workshop berikutnya. Dari kabar soal Leverkusen, pindah ke kabar terkini soal Neymar yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya ingin menyerah bermain sepak bola. Hal itu diungkapkan Neymar selama masa pemulihan cedera ACL-nya. Sampai sekarang Neymar sendiri mengaku belum tahu cederanya itu kapan sembuh. Pemulihan cedera tersebut telah banyak menguras emosi Neymar. Sulit untuk menjalani pemulihan cedera ini. Ada hari-hari di mana saya ingin segera menyerah bermain bola lagi, kata Neymar. Beralih ke kabar soal FIFA. Dilansir BBC, FIFA dikabarkan telah menantang pihak yang menuntutnya secara hukum seperti FIF Pro untuk berdiskusi bersama. For your information, football lovers. Sebelumnya, Asosiasi Liga Eropa dan FIF Pro menuntut FIFA ke jalur hukum karena dianggap mengabaikan jadwal pertandingan yang padat. Seorang juru bicara FIFA mengatakan bahwa FIFA dengan tegas mengundang pihak-pihak tersebut untuk bertemu duduk bareng, membahas masalah dengan kepala dingin. Menurut pihak FIFA, ancaman tindakan hukum dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Kabar berikutnya masih menyangkut soal FIFA. Dilansir dari BBC, FIFA telah menerima pengajuan dari pihak Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Arab Saudi bahkan telah mengajukan rencana untuk membangun 11 stadion baru. Dari 11 stadion baru tersebut, 8 diantaranya akan dibangun di ibu kota Riyadh, sisanya di kota Jeddah, Al-Khobar, dan Aba. Nantinya, FIFA akan memutuskan apakah pengajuan dari Arab Saudi tersebut diterima atau tidak pada Kongres FIFA di tanggal 11 Desember 2024. Beralih ke kabar pemain Timnas Indonesia. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia dari FC Utrecht, Ole Romeni kembali unjuk gigi saat menghadapi klub Serie A Venezia di laga uji coba. Meski akhirnya kalah 2-1 atas klubnya Jai Itzas, namun satu-satunya gol dari Utrecht berasal darinya. Dalam laga yang dihelat di Stadion Galgenwaard tersebut, Bang Jai bermain penuh 90 menit, sedangkan Romeni hanya bermain dari bangku cadangan di babak kedua. Sementara itu, Ivan Jenner, rekan Romeni di Utrecht, hanya jadi pemanis bangku cadangan saja di laga tersebut. Sementara itu, kabar terbaru datang dari naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI kini sedang memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi bek dan gelandang. Namun menurut Arya, pemain yang tengah diproses tersebut kisi-kisinya di luar nama-nama yang telah beredar di publik. Menurut laporan, dua nama tersebut mengarah kepada bek Tristan Guijer dan gelandang Eliano Reiners. Tristan Guijer adalah pemain 19 tahun yang sudah mencatatkan 13 penampilan bersama tim senior Ajax musim lalu. Sementara Eliano Reiners yang notabene adalah adik dari Tiani Reiners merupakan motor serangan utama PEC Zwolle musim lalu. Setelah Timnas Indonesia mengatakan akan menguatkan skuad muda U23 di Piala AFF 2024, Timnas Vietnam mengaku yakin untuk bisa membalaskan dendam kekalahannya di pertemuan terakhir. Media Vietnam, Soha, menilai Timnas Vietnam memiliki peluang besar untuk bisa mengalahkan Indonesia jika turun dengan skuad U23. Timnas Nguyen menganggap skuad U23 Indonesia yang akan dibesut Coach STY itu lebih lemah dibandingkan skuad senior mereka. Dilansir dari Goal, PSG mengaku sengaja membiarkan bek Leny Yoro dibeli oleh MU dengan harga 52 juta pounds. Sebelumnya padahal PSG dan Real Madrid sangat berminat pada Yoro. Menurut laporan, PSG menarik diri dan tidak menyamai tawaran MU karena tahu beberapa hal mengenai Yoro saat bermain di Lille. PSG khawatir kaki bek berusia 18 tahun tersebut ringkih dan mudah cedera. Masih soal kabar cedera dari pemain MU, apes memang. Setelah Yoro dan Højlund, kini giliran Rashford dan Antony yang menambah daftar cedera pemain MU. Rashford dan Antony sama-sama ditarik keluar karena gangguan cedera saat menghadapi Real Betis pada laga uji coba pramusim di AS. Dilansir dari Mirror, fisioterapis MU Jordan Rees mengatakan bahwa Rashford cedera karena benturan keras pada kakinya. Sementara Antony menurut sang fisioterapis masih harus diperiksa lebih lanjut cederanya.
Sementara itu, ada kabar terbaru dari Tottenham Hotspur yang juga sedang menjalani laga pramusim di Asia. Dilansir Tribal Football, pelatih Spurs Cenk Postecoglou mengatakan akan memberikan peran baru bagi pemain sayapnya Dejan Kulusevski. Pemain asal Swedia tersebut disiapkan untuk menjadi striker alternatif oleh Postecoglou. Pasalnya, pada laga pramusim melawan klub K-League, Kulusevski dipuji habis-habisan oleh Postecoglou sebagai pemain yang serba bisa. Ketika Richarlison sedang cedera, The Lily-Whites kini juga sedang kekurangan pemain nomor 9. Dari kabar tentang Spurs, beralih ke kabar klub London lainnya, Chelsea. Dilansir Sky Sport, The Blues telah setuju dengan Atletico Madrid soal kesepakatan transfer Conor Gallagher. Gallagher juga sudah resmi menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan The Blues. Kesepakatan transfer Gallagher diperkirakan mencapai 40 juta euro. Conor Gallagher kini tinggal menyelesaikan persyaratan pribadi dengan pihak Atletico Madrid secara gaji. Dan setelah itu tinggal diumumkan transfernya. Dari kabar sepak bola Inggris, pindah ke kabar sepak bola Spanyol. Dilansir dari Bein Sport, untuk memperingati perayaan 100 tahun berdirinya klub, Rayo Vallecano ingin segera mendatangkan James Rodriguez. Pemain timnas Kolombia tersebut jadi bidikan utama Vallecano setelah dirinya mengungkap ingin kembali ke La Liga musim ini. Pihak manajemen klub, presiden, serta ribuan fans berharap James mau bergabung sebagai kado manis peringatan 100 tahun klub. Untuk memboyong James, Vallecano menggunakan cara lama saat mereka berhasil mendatangkan seniornya di Kolombia, Radamel Falcao. Beralih ke kabar dari Real Sociedad. Menurut cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, La Real resmi mendapatkan gelandang baru dari RB Salzburg, Luka Sučić. Menurut Romano, kesepakatan antara kedua klub sudah tercapai. Gelandang asal Kroasia tersebut direncanakan segera terbang ke Anoeta untuk jalani tes medis pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Transfer Sučić ini dianggap sebagai ancang-ancang La Real jika gelandang Mikel Merino hengkang ke Arsenal. Bergeser ke kabar sepak bola Jerman. Dilansir Get Football News Germany, juara bertahan Bundesliga Bayer Leverkusen berniat untuk segera melepas salah satu penyerangnya, Patrick Schick. Striker asal Ceko tersebut dianggap tidak cocok dengan gaya permainan Xabi Alonso yang akan diusung di musim baru ini. Kepergian Schick bisa membuat Xabi Alonso membeli penyerang baru yang lebih cocok dengan gaya bermainnya. Xabi Alonso ingin mendatangkan striker yang bisa melengkapi Victor Boniface. Beda dengan Patrick Schick yang baru akan dibuang, pemain bernama Anwar El Ghazi sudah duluan dibuang oleh klubnya FC Mainz gara-gara vokal menyuarakan isu Palestina. Namun dilaporkan BBC, pemain Mesir tersebut kini sudah mendapatkan klub lagi yakni Cardiff City. Pemain yang didatangkan secara gratis tersebut akan menjalani tes medis di Cardiff pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Saya gembira dan tak sabar bermain sepak bola lagi. Klub ini adalah klub hebat. Saya merasa seperti di rumah sendiri. Beralih ke kabar sepak bola nasional. Dilaporkan bahwa Martin Paes akan segera menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS pada hari Kamis 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024 akan diumumkan apakah kiper 25 tahun itu bisa atau tidak memperkuat timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus Nusi berharap Martin Paes dapat memenangkan sidang tersebut sehingga Paes bisa memperkuat timnas Indonesia sesuai rencana awal, yakni di bulan September. Sementara itu, ada kabar terbaru soal pemindahan venue timnas Indonesia saat menjamu Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tanggal 10 September 2024 yang semula direncanakan di Gelora Bung Tomo kini akan dikembalikan lagi ke GBK. Awalnya, venue laga tersebut dipindah dari GBK ke GBT akibat adanya kunjungan Paus Franciscus ke Jakarta pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Namun, mengingat timnas Australia akan datang ke Jakarta pada 7 September 2024, atau setelah acara kunjungan Paus tersebut usai, maka PSSI mengupayakan laga tersebut tetap digelar di GBK.